Saya Nastiti Endia Pratiwi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran model problem based learning dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi hasil kelompok sebagai upaya meningkatkan motivasi peserta didik dalam memahami materi menggambar flora, fauna, dan alam benda kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, minta tolong untuk ketua kelas menyiapkan siswanya atau temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Twi mau absen dulu, mau presensi dulu untuk mengetahui siapa saja yang hari ini tidak masuk. Oke, Afif Maulana Ibrahim, Alvino Aditya, Anggoro, Aprilia, Arifin, Ayu Putri, Bunga Nova, Clara, Diva Putri, Doni, Dwikus Fatimah, Elika, Evan, Habib, Irga, tidak masuk, Julita, Karisa Putri, Hoirul Ahsan, Muhammad Ari, Nabila, Neila Putri, Rizky Fajar, Yanuar, Ingrid. Oke, berarti yang tidak hadir satu atas nama Irga. Kenapa? Sakit. Ya, sakit ya. Kalian harus mengetahui unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, alam, benda. Kemudian kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian tujuan yang terakhir, nanti kalian bisa menyimpulkan, bisa mendiskusikan perihal menggambar flora, fauna, dan alam benda. Silahkan kalian simak video motivasi sebelum kita ke materi ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Apa? Kerja sama. Apa sih yang didapatkan saat kita bekerja sama? Apa yang kita dapatkan kalau kita bisa bekerja sama dengan baik? Gimana? Menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Nah, nanti kita juga akan berdiskusi, bekerja
sama untuk mengerjakan lembar kerja dari Bu Tiwi, sehingga kalau dikerjakan secara berdiskusi akan lebih mudah, akan lebih cepat selesai gitu ya. Jadi apapun itu usahakan bekerja sama dengan. Nah, sebelum kita ke materi menggambar flora fauna alam benda, apa sih manfaat menggambar flora fauna alam benda untuk kehidupan sehari-hari kita? Apa manfaatnya? Biar apa sih kalian tahu, oh menggambar itu seperti ini, oh unsur-unsur menggambar itu ini, oh prosedur menggambar itu seperti ini. Misalkan kalian sudah tahu tentang percampuran warna. Warna itu dibagi menjadi berapa jenis? Primer, sekunder, dan tersier. Primer itu adalah warna dasar apa saja? Merah, kuning, biru. Nah, kemudian warna tersiernya, warna sekundernya itu percampuran dari warna dasar. Misalkan tadi hijau. Hijau adalah percampuran warna kuning dan biru. Nah, di kehidupan sehari-hari kalau kalian tidak punya warna hijau, wah kesulitan membeli cat warna hijau. Kalian bisa mencampur warna merah, warna kuning dan warna biru. Nah, itu manfaat kita mengetahui unsur-unsur menggambar pada kehidupan sehari-hari. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang unsur-unsur, prinsip-prinsip, teknik-teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita ke unsur, Bu Tiwi mau tanya, apa itu yang dimaksud dengan flora? Ayo. Flora itu ada tumbuhan. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan fauna? Yanuar. Fauna itu hewan. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan alam benda, Ingrid? Contoh dari alam benda apa, Ingrid? Gambar-gambar yang ada di baju lainnya. Bunga? Meja, apalagi Nabila? Benda yang berada di alam, contohnya? Bunga tadi masuknya di flora. Ada meja, ada kursi, ada lemari. Itu termasuk dalam alam benda. Nah, coba kalian bisa amati ini. Ini apa? Flora atau bunga. Menurut kalian teknik ini menggunakan teknik apa? Ada yang sudah tahu? Yo. Melukis, arsir, apalagi? Teknik melukis sama mengarsir ya. Nah, kemudian ini gambar fauna. Tekniknya teknik apa yang digunakan? Arsir. Nah, tadi sudah Bu Tiwi beri gambaran, ada yang menjawab melukis, ada yang menjawab arsir, ada yang menjawab apalagi tadi? Flora, fauna. Benar atau tidak sih? Mari kita bahas. Nah, unsur-unsur dalam menggambar itu berawal dari sebuah titik. Beberapa titik digabung menjadi garis. Nah, di sini garis ada beberapa macam ya. Ada yang lurus, ada yang tegak, ada yang melengkung, ada yang zigzag dan lain-lain. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu adalah bidang. Apa saja bidang yang kalian ketahui? Lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga, ada bujur sangkat dan lain-lain. Kemudian unsur yang keempat itu adalah ruang. Jadi beberapa bidang
kalau digabungkan itu bisa membuat sebuah ruang. Nah, ini tadi warna dasar tadi ada tiga, apa saja? Merah, biru, dan kuning. Kemudian ada warna sekunder. Warna sekunder adalah percampuran dari dua warna primer. Kemudian yang ketiga itu ada warna tersier. Tersier itu adalah percampuran dari tiga warna primer. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur tekstur. Manfaatnya untuk apa sih tekstur itu? Untuk membuat sebuah gambar itu terlihat lebih nyata. Gambar bunga. Nah, kalau tidak diberi tekstur, dia tidak akan terlihat nyata, tapi harus diberi tekstur. Oh, ini toh namanya daun, terlihat. Terus agar lebih terlihat seperti nyata. Nah, kemudian prinsip-prinsip dalam menggambar ada 4. 1. Proporsi. 2. Keseimbangan. 3. Kesatuan. Dan yang keempat, komposisi. Proporsi. Bunga, silakan dibacakan, Bung. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis pada benda. Nah, jadi kalian kalau mau menggambar itu proporsinya harus diamati, harus dipastikan ya. Jangan sampai kalian menggambar, oh ini bidang gambarnya besar, tapi penggambarnya kecil. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan. Minta tolong. Keseimbangan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat sketsa, skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pada panjang gambar. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, jadi kalian harus tahu bidang gambarnya, objek gambarnya. Jangan sampai objek gambar harusnya kalian menggambar pensil dan pulpen. Nah, kemudian kalian menggambarnya lebih besar pulpennya Bu Tiwi daripada spidolnya Bu Tiwi. Nah, itu kan tidak seimbang. Kemudian kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, jadi ada kesatuan antara benda satu dengan benda yang lainnya. Jangan sampai terlalu mencolok bedanya, seperti itu ya. Nah, kemudian komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar menarik dan indah. Nah, ini untuk komposisi dibagi menjadi 3. Komposisi simetris itu kanan, kiri, atas, bawah, sama. Kemudian yang kedua asimetris. Nah, untuk asimetris ini peletakannya bebas. Ukurannya pun bebas. Kemudian yang terakhir adalah komposisi sentral. Sentral itu berada di tengah, di pusat. Tuh. Nah, ini teknik dan prosedur menggambar flora fauna alam benda. Yang pertama itu adalah teknik arsir.
Lah, teknik arsir ini adalah teknik gambar yang membuat garis menyilang dengan sejajar menggunakan pensil, spidol, atau alat lainnya. Diarsir menggunakan garis, tidak harus satu arah ya, boleh menyilang. Kemudian yang kedua yaitu teknik pointillis. Nah, untuk pointillis, teknik pointillis itu adalah menggambar dengan menggunakan titik. Yang ketiga teknik akuarel. Teknik akuarel ini biasanya menggunakan cat air sehingga dia terlihat atau nampak transparan. Bisa dilihat contohnya. Nah, itu kan untuk pewarnaannya terlihat transparan, terlihat tipis gitu ya. Kemudian teknik dusel. Teknik dusel ini adalah teknik dengan cara menggosok atau digosok. Boleh pakai tangan, boleh pakai kapas, cotton bud, itu boleh. Kemudian selanjutnya adalah teknik plakat. Nah, bedanya dengan teknik akuarel tadi, kalau akuarel itu tipis, kalau plakat itu kental catnya. Jadi tidak seperti hasilnya jelas tidak seperti cat air ya. Tidak seperti yang akuarel tadi. Kemudian selanjutnya yaitu teknik blok atau biasa kita sebut dengan teknik teknik blok. Dimana itu teknik ini menggunakan satu warna, biasanya hitam, untuk menutup objek gambar sehingga terbentuklah perwujudan karakter pada objek. Bisa dilihat contohnya ya. Nah, itu tadi materi tentang unsur, prinsip-prinsip, dan teknik dalam menggambar. Nah, sebelum Bu Tiwi bagikan LKPD, ada pertanyaan? Sudah jelas? Nanti Bu Tiwi bagikan LKPD, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya secara kelompok kecil saja, nanti silakan dibuat secara heterogen. Cowok, cewek, gitu ya kelompoknya ya. Silakan bisa langsung duduk secara berkelompok. Oke, berhubung sudah jelas tentang materi yang tadi, di sini Bu Tiwi ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, untuk lembar kerja ini nanti sudah Bu Tiwi cetakkan, Bu Tiwi bagikan sesuai kelompoknya. Jadi silahkan kalian boleh duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Nanti Bu Tiwi bagikan LKPD-nya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga, belakang 4, terus ke sini 5. Sudah? Kelompok 1? 1. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4? Sini apa sana? Kelompok 4 Habib. Elika. Dan sini kelompok 5. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian harus tahu dulu masalah apa sih yang ada pada lembar kerja kalian. Yang pertama apa menurut kalian? Coba dilihat, diamati gambarnya. Di situ apa? Objek bunga. Objek gambar.
Kemudian yang kedua, nah ini adalah dua rumusan masalah yang harus kalian pecahkan. Nah kemudian sebelum kalian menjawab, kalian harus punya hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Tadi objek gambar ada apa saja? Ada apa saja objek gambar tadi? Flora. Kemudian fauna dan alam. Ya. Nah, hipotesis yang kedua di sini adalah teknik. Teknik apa saja yang bisa digunakan tadi untuk menggambar? Apa? Dusel, arsir, blok. Apalagi Hasan? Apalagi? Pointillis, plakat, ada lagi? Sudah? Ini? Nah, nanti apa saja teknik? Nah, ini adalah hipotesis jawaban sementara. Nah, untuk lebih tepatnya kalian bisa menjawab dengan mengamati gambar yang ada. Jadi, silahkan ini ditulis di sebaliknya. Kalian beri identitas kelompok, kelas, kemudian rumusan masalah ditulis, hipotesisnya ditulis, kemudian jawaban pastinya ditulis. Jadi A, B, nanti C adalah jawaban atau kesimpulan, gitu ditulis kesimpulan. Gitu ya, ditulis kesimpulan gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Ini ditulis di sini, nggak apa-apa. Tapi nanti di sini ditulis itu ya dari A, B, C kesimpulannya, terus di sini ditulis. Bukan kesimpulannya ini, gambar 1 apa, tekniknya apa, gambar 2 apa, tekniknya apa. Di sini ditulis lagi, ya. Yo, diskusikan dulu. Gimana kelompok ini?
Gimana, ayo? Mau tanya apa? Apa itu teko? Teko. Teko masuknya di apa? Alam benda. Tuh. Tekniknya apa itu? Arsir. Nah, nanti dijawab dipindah di belakangnya. Ya, betul. Ini gimana kelompok ini? Nah, ini kan tadi sudah ada rumusan masalah. Apa saja rumusan masalahnya ditulis. Kemudian hipotesisnya, apa saja hipotesisnya. Kemudian kesimpulannya ditulis. Nah, tadi kan Bu Tiwi sudah membantu merumuskan dan menghipotesis. Sekarang silahkan kalian menyimpulkan. Nah, ini kan sudah. Nah, ini dipindah ke belakang. Gambar 1, gambar apa? Tekniknya apa? Nah, ini ditulis di sini di yang poin C, kesimpulan gitu ya. Kelompok sana gimana? Elika, Diva? Sudah? Nah, ini kan sudah rumusan masalah, hipotesis, ini jawaban atau kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya ini kan sudah digarap, sudah dikerjakan toh. Nah, ini ditulis di sini. Gambar 1 itu apa? Apa ini tadi? Flora bunga mawar. Ditulis gambar 1 flora dan bunga mawar dengan teknik buto. Gambar 2 fauna apa mau? Kucing dengan teknik apa? Nah, itu ditulis di sini. Itu ya. Pointilis, oh betul. Pointilis, nah ini ditulis. Ini. Nah. Itu gambar apa? Apa-apa? Sudah diskusikan, sudah selesai Pak kelompok ini? Belum ya, diselesaikan dulu. Evan, ayo diskusikan dulu. Tadi rumusan masalahnya sudah ditulis belum? Rumusan masalahnya ditulis belum? Nah, ini toh, ini ditulis rumusan masalahnya. A, rumusan masalah. Itu kan sudah butuh bantu toh? A, apa saja. Terus hipotesis, poin B ditulis hipotesisnya, teknik apa-apa-apa, objeknya apa-apa-apa. Kemudian yang C, poin C, kesimpulannya itu yang ini dipindah ke sini. Misalkan langsung gambar 1. Bunga mawar dalam kurung flora, teknik gambar duto. Tulis bunga mawar flora, teknik duto, gitu. Sudah nomor berapa? Sudah mau selesai ya? Untuk kesimpulannya itu kan yang bagian depan udah dikerjakan toh. Nah, itu dipindah. Misalkan gambar 1, gambar apa? Tulis gambar 1 flora dengan teknik A. Gambar 2 fauna dengan teknik tuh ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Oke, diselesaikan, silakan diskusikan dengan baik. Karena tadi selama kalian mau bekerja sama, nilai apa hasilnya akan lebih baik. Sarah, sudah selesai. Ya. Kenapa? Oke, sudah selesai berdiskusinya anak-anak? Ya. Kalau sudah, silahkan bisa kalian presentasikan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan saja ya.
Nanti silakan kelompok 1 maju ke depan untuk semua anggotanya, kemudian salam, kemudian perkenalan kelompoknya, kemudian dibacakan rumusan masalah, hipotesis, dan kesimpulannya. Silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota Clara, Bunga, Khairul, Fajar, Alvino. Rumusan masalah 1. Apa saja objek gambar yang ada pada LKPD? 2. Apa teknik yang digunakan untuk menggambar objek tersebut? B. Hipotesis 1. Objek gambar flora, fauna, alam, benda. 2. Teknik dusel, teknik arsir, teknik blok, teknik akuarel, teknik pointillis, teknik plakat. C. Jawaban atau kesimpulan. Gambar 1. Flora atau bunga mawar, teknik gambar dusel. Gambar 2. Fauna atau kucing, teknik gambar pointillis. Gambar 3. Alam benda, teko cangkir, teknik gambar plakat. Gambar 4. Flora fauna, pohon dan burung, teknik gambar blok atau siluet. Gambar 5. Alam benda atau mangkok, teknik gambar arsir. Gambar 6. Flora bunga sepatu, teknik gambar akuarel. Oke, itu tadi kesimpulan atau hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan diberi tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan LKPD. Ayu, April, Afif, dan Arifin. Rumusan masalah. Apa saja objek gambar yang ada pada LKPD? 2. Apa teknik yang digunakan untuk menggambar objek tersebut? Jawabannya, gambar 1. Flora, bunga mawar, teknik menggambar dusel. Gambar 2. Fauna, kucing, teknik gambar pointillis. Gambar 3. Alam benda, teko cangkir, teknik gambar plakat. Gambar 4. Flora dan fauna, pohon dan burung, teknik gambar blok. Gambar 5. Alam benda, mangkok, teko, teknik gambar arsir. Gambar 6. Flora bunga sepatu, teknik gambar akuarel. Oke, itu hasil diskusi yang dipresentasikan dari kelompok 2. Silahkan diberi aplaus. Kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan membacakan rumusan masalah dan hipotesis. Kelompok 3, 1. Julita Putri, 2. Karisa Putri, 3. Nela Putri, 4. Doni Kurniawan. A. Rumusan masalah. 1. Apa saja objek gambar yang ada di LKPD? 2. Apa teknik yang digunakan untuk menggambar objek tersebut? B. Hipotesis 1. Objek gambar flora, fauna, dan alam benda. C. Jawaban atau kesimpulan. Gambar 1. Flora, bunga mawar, teknik gambar dusel. Gambar 2. Fauna, kucing, teknik gambar pointillis. Gambar 3. Alam benda, gelas atau cangkir, teknik gambar piakat. Gambar 4. Flora dan fauna, burung dan pohon, teknik gambar blok. Gambar 5. Alam benda, mangkok, teknik gambar arsir. Gambar 6. Flora, bunga sepatu, teknik gambar akuarel. Oke, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan diberi aplaus.
Terima kasih tadi semua kelompok sudah mendiskusikan, kemudian sudah mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Sekarang kita simpulkan secara bersama-sama. Satu, yang pertama, rumusan masalah tadi. Apa saja objek gambar yang ada pada LKPD tadi? Satu, flora, fauna, alam, benda. Kemudian yang kedua, apa teknik yang digunakan untuk menggambar objek tersebut? Chisel, arsir, pointillis, tadi ada apa lagi? Plakat, blok. Nah, itu adalah kesimpulan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan teman-teman kalian. Nah, poin-poin penting yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini apa saja? Satu, tadi ada objek gambar. Kemudian ada unsur-unsur menggambar. Kemudian ada prinsip dalam menggambar. Dan yang terakhir adalah teknik-teknik dalam menggambar. Nah, untuk pertemuan kali ini pembelajaran kita sudah menyenangkan belum? Diskusinya sudah berjalan lancar belum? Sudah. Presentasinya sudah lancar belum? Sudah. Kemudian untuk hari ini pelajarannya sudah baik, anak-anak sudah berdiskusi dengan baik, walaupun beberapa masih ada yang kurang aktif di kelompoknya, tapi tidak apa-apa. Untuk pembelajaran berikutnya silakan bisa lebih aktif lagi. Dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi jangan lupa kalian minggu depan pertemuan berikutnya kalian membawa alat dan bahan untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bu Tiwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.